Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Halo semuanya, balik lagi di Cerita Orang Dalam. Kali ini Cerita Orang Dalam akan membahas yang lain. Gak lagi bahas politik, kita bakal bahas yang panas-panas. Literally beneran panas, karena kita bakal bahas cuaca dan suhu. Kalau temen-temen ngerasain, terutama di Jakarta sih. Gue di Jakarta ngerasa banget bahwa beberapa hari ini, udah 2 minggu lebih mungkin. Cuaca itu panas banget, bahkan beberapa hari yang lalu sempat menyentuh 35 derajat Celcius. Nah mungkin teman-teman boleh cerita di kolom komentar gimana sih cuaca atau suhu di daerah tempat tinggal teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita kenalan langsung dengan narasumber kita kali ini yang tentunya luar biasa spesial. Ada Mas Hari dari Aires. Oke. Selamat datang Mas Hari di Cerita Orang Dalam. Terima kasih Mas Fahri. Selamat sore teman-teman Cerita Orang Dalam. Nah, sebelum kita ngomongin cuaca yang panas, boleh dikenalin dikit nggak nih Mas ke teman-teman COD? Aires itu apa? Oke. Terima kasih Mas Fahri. Jadi saya di sini diminta untuk ngobrol soal heatwave gitu ya, gelombang panas. Terus saya di sini sebagai Indonesia Resilience. Indonesia Resilience ini adalah lembaga riset gitu ya, juga aktivisme pemberdayaan yang memang merujuk untuk pengurangan resiko bencana kayak gitu. Jadi kajian-kajian lingkungan juga kita lakukan gitu untuk coba melakukan perspektif gitu ya, pengurangan resiko bencana yang akhirnya masyarakat punya jalan keluar lah ketika menghadapi suatu bencana begitu, dengan cara meminimalisir resiko bencana. Jadi kajian-kajian terkait lingkungan, iklim itu juga kami lakukan gitu. Oke. Jadi kalau lebih itu pengenalan singkat dari Aires. Kalau mau kepoin Aires nanti tinggal follow aja. Ya, follow di sosial sini. medianya. Ada Instagramnya ya Mas Hari ya? Ada Aires Generation namanya. Nah, Jadi editor tolong ini. nanti Pak Editor tolong masukinnya di bawah sini. Ya. Oke, nih kalau teman-teman di YouTube ngeliat nih kita udah mulai keringetan karena emang cuacanya panas. Agak berminyak. Iya, berasa nih, berasa. Jadi ngomongin cuaca panas nih Mas. Konon katanya lagi ada gelombang panas atau heat wave yang sedang melanda negara-negara di Asia tuh. Bahkan katanya di Thailand dan di India kalau nggak salah itu sempat bahkan Ada korban. sampai aspal itu meleleh. Ya. Nah, sebenarnya apakah fenomena yang kita rasain sekarang ini panasnya ini nih apakah termasuk heat wave atau gimana nih Mas? Ya, kalau ditanya belakangan ini heat wave apa enggak itu di bulan puasa gitu ya, di pertengahan bulan puasa itu. Mulai dari 12-an sampai 17 bahkan sampai mau lebaran dan seterusnya. Itu sebenarnya kan ada pola rata-rata yang bisa kita ambil gitu dari suhu maksimum. Nah, kalau ngomong heat wave apa bukan gitu, heat wave itu paling enggak 5 hari lah. Suhu maksimum rata-rata gitu. Relatif di Indonesia tuh 34 sampai 36 suhu maksimumnya. Cuma di stasioner BMKG di Ciputat tuh sampai 37,1. Itu juga cukup signifikan tuh peningkatannya. 2 derajat di atas rata-rata normal berarti ya? Enggak, 2 derajat di atas maksimum. Di atas maksimum? Suhu maksimum gitu, 1 derajat kan. 34 sampai 36 itu suhu maksimum tuh, udah paling atas lah. Iya. Di Ciputat 37,1. Terus di Bangladesh gitu ya, di Bangladesh tuh sampai 51,2 derajat Celcius. Itu kayak masak telur matang tuh ya? Bisa itu matang. Cuma waktu masaknya lebih panjang daripada masak di kompor sedikit gitu. Terus ya tadi benar di India, di Thailand juga ada korban gitu. 13 orang meninggal di India, bahkan 50 sampai 60 orang nggak kuat panas di Thailand dan akhirnya masuk rumah sakit. Fenomena ini bisa dilihat sebagai heat wave gitu kalau saya memandangnya di Indonesia gitu. Walaupun BMKG ngeluarin rilis begitu, ini bukan heat wave kok gitu karena nggak secara berturut-turut dan lain-lain. Mungkin itu
bisa didebatkan tuh bagaimana perolehan metodenya dan lain-lain. Kalau ngeliat rilisnya BMKG kan seperti itu. Tapi nulisnya juga antisipasi gelombang panas. Jadi gelombang panas seolah-olah belum ada gitu. Jadi perlu diantisipasi dan lain-lain. Tapi kalau kita merasakan betul gitu ya, bagaimana keadaan di luar, itu cukup mendistrup gitu kehidupan sehari-hari gitu. Yang memang karena pergerakan akhirnya terbatas gitu. Dan yang nggak kuat itu akan sakit sih pasti terkait kesehatan ke tubuh gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong soal rilis BMKG, jadi gue sempat baca beberapa artikel, katanya tuh kalau Indonesia itu bukan heatwave, Ya, tapi adalah fenomena La Nina, seperti yang terjadi di tahun 2015 silam. Nah, sebenarnya apa sih bedanya fenomena La Nina yang panas sama heatwave? ya. Atau sebenarnya itu mirip-mirip aja, cuma beda nama doang? Ya, heatwave ini kan paling nggak ada 3 faktor ya yang akhirnya jadi heatwave gitu. Yang pertama itu karena gerak semu matahari gitu. Gerak semu matahari yang seolah-olah matahari dari utara ke selatan berputar terus. Padahal sebenarnya nggak bergerak, hanya melenceng sedikit begitu. Yang pergerakan matahari dari timur ke barat gitu. Yang akhirnya menyebabkan fenomena alam gitu. Dan itu sangat biasa. 1 tahun tuh sekali. Kalau di Indonesia tuh tanggal 20 sampai 22 Juni gitu ya. Gerak semu matahari. Yang kedua tuh faktor cuaca tanpa awan. Kalau misalkan kita ngelihat Jakarta nggak berawan gitu ya, potensi pertumbuhan awannya sangat dikit, itu akhirnya menyebabkan matahari langsung dan itu akan menyebabkan panas. Banget panasnya. Gitu. Tambah lagi disrupsi polusi dan lain-lain itu juga akan menyebabkan peningkatan suhu di darat gitu. Terus yang ketiga itu pola angin ya. Kalau kita ngelihat faktor terjadinya heatwave tuh karena ada 3 aktivitas itu. Pola angin yang memang menahan laju pertumbuhan awan. Mungkin teman-teman yang belajar klimatologis itu akan bisa bicara banyak tuh. Bagaimana kaitannya La Nina dengan heatwave gitu? Sebenarnya kan La Nina ini kan pendinginan suhu muka laut ya, pendinginan suhu muka laut, yang mana akhirnya menyebabkan peningkatan curah hujan gitu. Kalau El Nino itu kan pemanasan suhu, peningkatan suhu muka laut yang akhirnya menyebabkan kekeringan di mana-mana. Secara konteks sebenarnya bisa dilihat tuh bagaimana perbandingan antara gelombang panas lautnya gitu. Kalau saya melihat itu perlu data tambahan. Mungkin teman-teman LIPI di oceanografi itu bisa menjawab itu begitu. Tapi saya kira ada anomali begitu, anomali cuaca karena perubahan iklim gitu. Krisis iklim gitu. Seringkali kita melihat bahwa nggak terlalu berdampak gitu akibat perubahan iklim ini gitu. Atau sekarang kalau IPCC kan sudah last call gitu ya. Last call nih mau dilakukan apa enggak? Mau melakukan perubahan atau enggak? Kalau enggak kita akan terus peningkatan suhu. Kalau nggak salah naiknya itu 2 derajat atau 1 derajat ya Mas? Kalau 2 derajat udah kelar tuh Pak. 1,2-an. 1,2 ya? 1,2. Menuju 1,5 itu kan bahaya juga ya sebenarnya. Nah sebenarnya itu kan kejadian yang memang alamiah saja tuh kalau misalkan ngelihat gerak semu matahari dan lain-lain akhirnya menyebabkan beberapa fenomena-fenomena. Cuma kalau sesering sekarang, misalkan hujan tidak menentu, terus panas yang memang sangat panas gitu ya, itu sebenarnya kita ngelihat bahwa ada anomali iklim gitu, yang mana itu didorong atas krisis iklim sebenarnya, atas perubahan iklim yang cukup signifikan, kurang lebih gitu. Jadi kita nggak bisa semata-mata bilang fenomena alam aja gitu, tapi kita harus menyadari bahwa memang ada kerusakan-kerusakan gitu yang cukup signifikan. Bahkan beberapa catatan IPCC juga bilang itu kan. Memang ada faktor dari krisis iklim yang menyebabkan tadi kita tuh merasa tiap tahun tuh makin panas aja nih bumi. Makin panas, betul. Ya beberapa kejadian bencana hidrometeorologi sebenarnya 10 tahun terakhir itu terus meningkat. Itu kan sebenarnya dilihat dari perubahan alam gitu. Perubahan iklim gitu. Ketika kita melihat banjir semakin sering, kekeringan semakin sering, itu berarti ada yang salah dari proses iklim yang biasa gitu. Dan sekarang cukup meningkat kan bencana-bencana terkait hidrometeorologi.
Kita balik lagi nih Mas, ngomongin heatwave. Tadi sempat disinggung nih soal antisipasi. Sebenarnya ada nggak sih antisipasi atau mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah nih terjadinya korban jiwa nih? Karena kan tadi kalau kita ngomongin India, ngomongin Thailand, itu udah ada korban jiwa. Mungkin saat ini Indonesia masih 35 derajat nih, atau 37 derajat. Kita nggak tahu tahun-tahun yang akan datang, apakah akan lebih tinggi terus atau gimana kan? Tentunya kan perlu antisipasi dan mitigasi. Ada nggak sih sejauh ini mitigasi antisipasi dilakukan negara? Kalau dari AIR sendiri sebenarnya melihatnya dari ini ya, bisa kita memakai pendekatan atas bawah gitu ya, bottom up ataupun top down gitu ya. Dan pendekatan apapun lah ya dalam melakukan antisipasi, karena basis antisipasi itu kan akhirnya mencegah sambil memperbaiki begitu. Nah, kalau kita ngelihat dari faktor aktivitas yang menyebabkan heatwave itu sebenarnya bisa ditinjau gitu ya. Apa yang harus dilakukan secara teknokratis, apa yang harus dilakukan di bagian partisipatifnya gitu ya. Atau apa yang bisa dilakukan secara kebijakan. Misalnya? Ya, misalnya kalau di wilayah kebijakan gitu, wilayah-wilayah teknokratis itu mungkin kita bisa meninjau masalah-masalah yang mendukung perubahan iklim. Karena relevansi antara perubahan iklim dan heatwave itu hari ini intensitasnya meningkat, kayak gitu. Itu bisa kita lihat bagaimana kebijakan-kebijakan terkait perubahan iklim sebenarnya, kayak gitu. Karena kalau misalkan ada gelombang panas itu, kalau misalkan situasinya masih normal saja, itu biasa. Tapi ketika ada kecenderungan anomali itu yang akhirnya kan menganggap itu tidak normal, kayak gitu. Terus ketika apa yang harus dilakukan dari sektor kebijakan begitu, memang harus mendukung aktivitas kebijakan yang mampu menahan laju perubahan iklim, kayak gitu. Kita lihat lagi apa yang sudah dikeluarkan gitu oleh negara gitu terkait kebijakan-kebijakan perubahan iklim. Sejauh ini kan kalau konteksnya BMKG secara teknokratis itu pasti kan ngomongin soal rekayasa gitu. Cuaca dia. Nggak jauh-jauh dari pembentuk awan atau curah hujannya ditingkatin, atau kalau lagi musim hujan itu gimana hujannya itu tidak sampai di darat, hujan di laut. Memang itu bisa dilakukan, cuma problemnya bukan itu. Ya, tidak menyentuh masalah. Ya, penyelesaiannya bukan itu. Mungkin kita bisa aja terus merekayasa. Sampai kapan kita merekayasa? Seharusnya kita nggak perlu merekayasa, kita bikin satu regulasi yang memang mampu menekan aspek-aspek yang membuat krisis begitu. Misalkan kita cek lagi konsensi lahan, hutan dan lain-lain itu ada yang bermasalah atau tidak, gitu kan? Terus menghentikan energi-energi yang sifatnya ekstraktif, gitu ya, mendorong energi-energi terbarukan. Coba dimainkan secara ketat gitu ya regulasi-regulasi terhadap korporasi-korporasi yang menyimpang gitu. Ini kan problemnya ada semacam ini ya, sedimentasi terhadap pengaruh oligark gitu ya. Jadi udah terfondasi betul nih bagaimana aktor-aktor gitu ya, pengusaha-pengusaha dalam konteks ini adalah tambang, terus sawit gitu ya, yang coba mengekspansi luas lahan seluas-luasnya, itu yang perlu diatur gitu. Hentikan industri ekstraktif gitu ya, terus masuk ke energi terbarukan. Itu kan salah satu aktivitas yang harus dilakukan untuk menahan laju perubahan iklim. Sejauh ini udah ada belum sih komitmen dari pemerintah atau dari negara untuk menahan lah? Kita kalau ngomongin menghentikan kan kayaknya agak susah di utopia nih untuk saat ini. Kita ngomongin menahan dulu lah. Menahan laju krisis iklim ini. Udah ada nggak sih komitmen itu? Terakhir yang Pak Jokowi salah ngomong tuh di 2025 gitu. Tapi ternyata salah ngomong kan. Akhirnya kita kecewa juga. Saya pikir itu beneran tuh di panggung internasional ngomong 2025 kita selesai nih industri ekstraktif. Ternyata tidak, 2050 gitu. Berarti kan sebenarnya pemerintah belum punya keinginan begitu untuk coba mengatasi laju perubahan iklim yang cukup signifikan. Justru hal-hal yang dilakukan, aktivitas-aktivitas kebijakannya ini cenderung nggak berpihak sebenarnya. Misalkan soal subsidi mobil listrik gitu ya. Ini kan sebenarnya logikanya agak menyimpang juga gitu.
Hari ini seolah-olah EV itu, EV mengatasi problem mobil-mobil yang basisnya pakai bensin gitu. Yang sebenarnya bukan pada EV-nya gitu. Bukan pada EV. Ya EV benar gitu. Tapi bagaimana hulunya gitu. Sumber energi Hilirnya. listriknya. Bagaimana tuh sumber energi listriknya masih pakai batu bara dan lain-lain. Justru pembukaan tambang nikel dan lain-lain itu menyebabkan problem baru. Ini yang nggak lihat secara fundamental gitu ya dalam menyelesaikan masalah. Terus lagi bentuk subsidi mobil listriknya yang kurang lebih Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Seharusnya ya masivitas transportasi publik misalkan berbasis kelistrikan begitu, terus Bus juga listrik, diatur tuh. kereta listrik dan lain sebagainya. Terus diatur tuh ujung kita ngambil sumber dayanya itu juga diatur lewat energi terbarukan misalkan. Jadi dua hal itu mesti linear cara berpikirnya gitu, nggak bisa loncat-loncat atas kepentingan aja. Yang kami lihat kan atas kepentingan aja nih, ada problem-problem kepentingan yang memang pengusaha-pengusaha nikel, pengusaha-pengusaha tambang yang coba memainkan orkestrasi seolah-olah narasi green lah gitu. Padahal saya pikir perlu dipertanyakan, mereka paham nggak narasi green itu gitu. Alih-alih kita mendorong sebuah green energi, Ya. kita mah greenwashing jangan-jangan. Iya bisa jadi gitu ya. Mungkin itu bisa jadi bahan diskusi sih yang cukup menarik ya. Jadi berarti sejauh ini alih-alih pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang mencoba nih untuk menahan laju krisis iklim, justru kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru malah mempercepat laju krisis iklim itu sendiri. Iya, agak kontraproduktif memang. Seharusnya kalau memang mau sepakat ya sudah, Paris Agreement-nya dijalankan, proses antisipasi, partisipasinya juga dilakukan begitu lewat pengurangan resiko bencana. Nah, itu kan kita sudah punya pembahasan internasional yang memang membahas ini masalah bersama begitu. Tapi acap kali di Indonesia tuh sering terpinggirkan problem-problem itu gitu. Yang akhirnya fokus bisnis, politiknya larinya ke bisnis dan lain-lain gitu. Sebenarnya konteks lingkungan juga perlu bicara politik lingkungan gitu. Bagaimana keberpihakan nanti misalkan di pemilu 2024 begitu, kita berbicara bagaimana presiden yang pro terhadap politik lingkungan gitu, yang memang paham betul bagaimana proyeksi perbaikan dari pengurangan laju perubahan iklim misalkan. Nah, hal-hal itu yang perlu didorong dalam konteks gagasan itu dalam politik gitu. Jadi nggak menihilkan juga konteks lingkungan, nggak menihilkan juga konteks politik dalam lingkungan gitu. Jadi konteks politik tetap penting untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang siapa tadi dapat bukan hanya menahan tapi menghentikan laju krisis iklim. Nah, aku mau jawab satu lagi soal partisipatif gitu ya, partisipatif warga. Oke. Partisipatif warga. Sebenarnya hak untuk hidup itu jadi bagian yang paling penting. Nggak cuma untuk hidup, tapi hidup yang layak gitu. Bagaimana kita perlu mengakomodir hak-hak kita gitu. Terkadang hak itu harus direbut. Kalau kita merasa hak itu adalah pemberian, menurut saya ada yang keliru dengan cara berpikir kita. Itu kan adalah bentuk hegemoni negara sebenarnya. Ini bagus nih buat jadi quotes. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana masyarakat terus mengambil, terus merebut haknya dengan gerakan rakyat begitu, yang basisnya memang politik lingkungan gitu. Karena kita perlu hidup yang layak, perlu hidup sehat, perlu tempat tinggal yang layak dan lain-lain. Itu yang harus dilakukan. Kalau ngomongin heatwave mungkin bagaimana cara meredamnya ya, kalau aktivitas gitu, aktivitas yang dilakukan dalam melakukan antisipasi heatwave ya, karena kita sering keluar rumah misalkan. Ini buat pembelajaran sederhana aja ya. Keluar rumah ya kita coba pakai sunscreen, pakai topi, coba pakai baju tertutup dan lain-lain, itu untuk mencegah sih. Itu untuk tahapan aktivitas. Tapi tahapan progresnya, tahapan abstraksinya itu harus merebut gitu ya. Bagaimana kita nggak perlu lagi pakai sunscreen, kita nggak perlu lagi pakai topi keluar karena udara cukup nyaman gitu ya, dan tidak terlalu disrupt ke badan gitu sih. Jadi menarik nih kata-katanya. Hak itu harus diperjuangkan dan direbut. Karena hak itu bukan pemberian. Yang seringkali dinarasikan oleh penguasa itu kan adalah, oh negara ini baik karena sudah memberikan hak kepada warganya. Padahal itu bukanlah sebuah kebaikan. Karena hak itu memang sudah ada sepatutnya gitu. Sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya nih Mas, masih ngomongin partisipasi.
sejauh mana sih efeknya partisipasi masyarakat itu dalam mengatasi tadi persoalan heatwave, persoalan krisis iklim? Iya, sejauh mana tingkatan partisipasi gitu ya? Iya. Kalau ditanya sejauh mana tingkatan partisipasi sebenarnya nggak ada ujungnya gitu. Partisipasi harus terus dilakukan gitu kan. Dalam kerangka demokrasi, misal kita sebagai warga negara adalah pemegang kekuasaan gitu. Maka kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang mana kebaikannya untuk kita begitu. Misal kalau ada yang coba meminggirkan gitu aspek kekuasaan rakyat gitu dengan timbulnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya itu harus dilawan karena pemegang utuh kekuasaan Republik ini adalah masyarakat begitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta terima yang pandum misalkan gitu ya, terhadap apa yang diberikan oleh negara gitu. Di pada satu sisi proyeksi partisipasi itu harus terus dijalankan sih, dan kita nggak bisa ngukur ya. Karena memang itu balik lagi bagaimana kapasitas kelompok-kelompok, kapasitas individu dalam memperjuangkan partisipasinya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah negara tidak boleh membatasi partisipasi itu. Oke, selanjutnya nih Mas, kita ngomongin soal seringkali di dalam banyak campaign kampanye lingkungan, itu seringkali menitik beratkan kepada individu. Ya. Padahal kan seharusnya kan tidak sistem. demikian, karena individu punya keterbatasan. Ya. Kalau hanya kampanye yang dilakukan oleh kelompok penguasa itu hanya kepada, masyarakat harus buang sampah tempatnya, masyarakat harus mengurangi konsumsi plastik. Seringkali kan hanya seperti itu tuh kampanye penguasa seolah-olah apa yang terjadi hari ini, iklim terjadi hari ini itu adalah kesalahan masyarakat, karena masyarakat yang pakai plastik, karena masyarakat yang buang sampah sembarangan. Padahal kan seharusnya lebih dari itu. Karena masalahnya kan bukan di masyarakat, masalahnya ada pada sistem. Gimana tuh Mas? Iya, kalau saya ngelihatnya memang persoalannya ada pada sistem gitu. Masyarakat partikel-partikel gitu ya, individu-individu ini nggak bisa menyelesaikan problem seutuhnya. Misal kita ngomongin sampah plastik begitu. Sampah plastik hadir karena ada produksi plastik gitu. Produksi plastik hadir karena ada konsumsinya. Misalkan kita pakai sampo, kita pakai minuman saset, makanan saset begitu. Itu kan adalah bentuk konsumsi begitu. Yang mana kita membeli bentuk konsumsi yang semakin kecil itu akan semakin banyak sampahnya gitu. Tapi alih-alih kita membeli itu karena ekonomis begitu ya kan. Itu kan narasi yang dibangun sebenarnya dalam proyeksi konsumerisme hari ini gitu. Yang mana kalau mau menghentikan itu ya tutuplah pabrik yang buat ekonomis ini. Harus adalah pengelolaan harga yang baik oleh negara begitu. Akhirnya nggak menciptakan pola marketing yang sifatnya ekonomis gitu. Padahal kalau dihitung-hitung juga agak mahal gitu karena kita harus menanggung beban lingkungan dan lain-lain. Itu yang nggak pernah terfikirkan begitu. Terus lagi-lagi yang melakukan kampanye itu kan dikonstruk ya oleh negara gitu, bagaimana yang seharusnya bertanggung jawab secara penuh adalah negara adalah sistem gitu. Bagaimana kewenangan itu pejabat publik diberikan kewenangan untuk coba mengakomodir itu, membangun sistem yang ada untuk membangun perspektif logisnya. Yang bertanggung jawab itu adalah bersama-sama gitu. Kalau konteks sistem kan akhirnya bersama-sama, bukan diletakkan terhadap individu gitu. Bagaimana kita mau partisipasi misalkan bikin panel surya buat rumah, itu juga agak mahal biayanya dan lain-lain gitu. Sedangkan nggak didukung gitu. Kita harus membalikan listrik itu ke PLN, baru kita beli lagi gitu. Itu kan agak sulit juga membayangkan bagaimana proyeksi partisipatifnya. Nah, saya pikir ini adalah tanggung jawab sistem gitu, karena yang bisa menyelesaikan problemnya adalah sistem. Bolehlah individu-individu melakukan aktivitas yang memang menyelamatkan bumi, tapi itu bukan salah satu core yang harus dilakukan. Core yang harus dilakukan adalah perubahan fundamental sistemnya begitu. Negara yang harus banyak terlibat. Iya, karena kalau kita nggak berpikir system thinking, kita hanya meletakkan posisi masalah pada individu-individu gitu. Bukan pada sistemnya, itu nggak bakal selesai tuh problem. Dan itu yang terjadi hari ini, misalnya kita ngomongin botol plastik lah. Kita ngomongin botol plastik, ngomongin galon, kan lagi debat tuh, ini galon yang ini
ada BPA, galon sekali pakai nggak pakai BPA, tapi yang sekali pakai nambah plastik. Ya. Padahal problem mendasarnya adalah negara tidak bisa menyediakan air minum bersih untuk warganya. Padahal kalau bisa asal minum dari keran kan kita nggak perlu beli botol plastik, nggak perlu beli galon yang ada BPA-nya atau yang nambah sampah. Saya pikir tutup tuh pabrik air minumnya sekalian, gitu. Habis itu diatur regulasinya, selesai itu problemnya gitu kan. Ya ini kan nggak ada kemauan negara aja untuk melakukan itu. Nggak tahu nggak ada kemauan atau memang terjebak oleh sistem bisnis gitu ya. Kurang lebih itu, Mas Fahri. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh negara menggaslighting warganya. Gaslighting. Seolah yang salah tuh warganya. Padahal yang bermasalah adalah sistemnya. Mungkin ini itu. Menarik banget nih. Dari ngomongin heat wave, kita sampai ngomongin soal krisis iklim dan sampah plastik. Oke, terima kasih banyak Mas Hari sudah mau diundang ke Cerita Orang Dalam. Teman-teman jangan lupa buat terus dengerin cerita kita karena cerita kita ada cerita orang dalam.